Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel kami Dasril Iwas. Hari ini kita akan membahas tentang seputaran toko pakan ternak lagi ya guys. Hari ini kita akan menjawab pertanyaan dari rekan-rekan alasan kenapa toko pakan ternak jadi pilihan saya saat ini. Bagi yang suka video ini, tolong jangan lupa like, komen, subscribe, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi biar tidak ketinggalan informasi dari kami. Selamat menyaksikan. Peluang bisnis pakan ternak kemasan saat ini masih banyak diminati oleh para peternak dibandingkan dengan pakan tradisional. Potensi pasar pakan kemasan diperkirakan akan tumbuh dan berkembang untuk tahun-tahun yang akan datang. Akhir-akhir ini banyak pengusaha mulai dari pemula sampai ke pengusaha yang profesional membuka usaha di bidang peternakan, mulai dari skala rumahan, skala kecil, dan skala menengah. Mulai dari pemelihara sekedar hobi sampai dengan pemelihara sekelas usaha. Kesempatan inilah yang membuat kami memutuskan untuk membuka usaha toko pakan ternak ini. Selain dari kelarisan dan banyak dicari, usaha toko pakan ternak ini gampang dijalankan tanpa harus memiliki ilmu yang khusus yang harus kita kuasai. Kalau kita lihat dari segi persaingan, usaha ini masih jarang digeluti orang. Makanya usaha ini masih berpotensi sekali untuk kita buka dan dikembangkan. Ada beberapa hal yang jadi pertimbangan kami sebelum kami membuka usaha toko pakan ternak ini sebagai berikut. 1. Pemilihan tempat. 2. Persaingan. 3. Modal. 4. Pengelolaan. 5. Keuntungan. Mari kita bahas satu persatu dari 5 poin di atas sesuai dengan pengalaman kami yang sudah lebih kurang 5 tahun menggeluti usaha ini. Kita mulai dari yang pertama, yaitu peluang. Peluang usaha ini masih mantap. Kalau menurut pendapat kami, peluang usaha ini masih bisa kita geluti dan masih besar peluangnya untuk dikembangkan. Dari dahulu sampai saat ini, peluang usaha ini masih tinggi angka keberhasilannya. Karena semakin hari semakin banyak peternak, mulai dari peternak burung, peternak kucing, peternak ayam, itik, dan peternak ikan masih banyak digandrungi oleh orang. Terutama di daerah kami, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, usaha ini masih besar peluang keberhasilannya. Tapi dalam memulai usaha ini jangan kita terfokus ke satu jenis pakan saja yang kita jual. Kita harus bisa melengkapi semua, dan kalau bisa ada kelebihan modal kita bisa tambah sangkar dan aksesoris serta perlengkapan ternak lainnya. Tapi ini sesuai dengan pengalaman kami, pakan yang paling laris di toko kami yaitu ini, kami urutkan sesuai kelarisannya ya guys. Yang pertama yaitu pakan kucing. Pakan kucing ini pakan yang paling laris di toko kami. Urut 2 yaitu pakan burung. Pakan burung ini pakan terlaris nomor 2 di toko kami. Selanjutnya pakan ayam. Selanjutnya disusul dengan pakan ayam. Ini pakan ketiga yang laris di toko kami. Selanjutnya pakan ikan. Pakan ini peringkat keempat yang laris di toko kami. Selanjutnya pakan bebek, pakan puyuh petelur, pakan ikan hias. Itu adalah pakan pelengkap di toko kami. Berikutnya alasan kedua kenapa memilih usaha toko pakan ternak untuk kami jalankan. Alasan keduanya yaitu pemilihan tempat. Dalam pemilihan lokasi atau tempat dalam membuka usaha toko pakan ternak ini tidaklah sulit. Kita bisa memulai usaha ini di rumah maupun di pusat perekonomian seperti pasar, atau bisa juga dengan menyewa ruko di tepi jalan raya yang banyak dilewati orang. Dan juga bisa kita buka di pusat ekonomi yang banyak dikunjungi oleh orang. Dalam merintis usaha ini, kita tidak memerlukan tempat yang luas, asalkan tempat itu layak dan sesuai dengan kriteria usaha kita. Contohnya di daerah kita itu banyak peternakan mulai dari kelas hobi sampai kelas usaha. Itu sudah termasuk salah satu kriteria untuk kita membuka usaha toko pakan ternak ini. Banyak peternak di daerah kita, maka semakin baik untuk kita membuka usaha ini. Saya yakin dan percaya dimanapun tempat kita tinggal pasti ada orang yang beternak mulai kelas hobi sampai dengan kelas usaha. Tapi banyak atau sedikitnya yang akan membedakan tiap daerah tersebut. Tinggal rekan-rekan sebelum memulai usaha ini wajib mempertimbangkan apakah di daerah kita banyak peternak atau tidak. Kalau ternyata banyak, ya tinggal eksekusi, jangan tunggu lama-lama.
sebelum orang lain yang lebih dahulu membuka usaha yang serupa, nanti kita ketinggalan start dibuatnya. Alasan ketiga yaitu persaingan. Kalau untuk sekarang, persaingan usaha ini belum banyak sekali, akan tetapi tidak menutup kemungkinan nanti usaha ini banyak diikuti oleh pengusaha, mulai dari pengusaha pemula sampai dengan pengusaha lainnya yang melirik usaha ini. Tapi kita jangan khawatir, walaupun banyak orang yang membuka usaha yang serupa dengan usaha kita, terutama usaha toko pakan ternak, ini tidak perlu jadi buah pikiran sekali. Karena usaha ini tergantung pengelolaan dan pelayanan kita. Insya Allah pelanggan tidak akan pergi dan meninggalkan kita. Semakin tinggi persaingan usaha, semakin mantap usaha tersebut. Kenapa demikian? Berarti usaha tersebut semakin banyak peminatnya. Tinggal pengelolaan dan pelayanan serta kelengkapan barang yang harus kita tingkatkan. Alasan ketiga yaitu modal. Kalau kita tinjau dari segi modal, usaha ini bisa kita buka dengan modal minim sampai dengan modal besar sekalipun. Kita yang belum memiliki banyak modal, jangan berkecil hati, karena usaha ini masih bisa kita buka. Contohnya kami awal merintis usaha ini, kami membuka dengan kelas rumahan dengan memanfaatkan media sosial seperti FB dalam kami mempromosikan usaha kami tersebut. Dengan seiringnya waktu, baru kami tingkatkan dengan menyewa ruko kelas eceran dan alhamdulillah sekarang sudah kelas grosir dan eceran. Usaha ini bisa kita mulai dengan bermodalkan ratusan ribu sampai dengan ratusan juta. Itu tergantung budget yang kita miliki. Masukan dari kami, jangan terlalu cepat membuka usaha ini dengan kelas besar, dengan mencucurkan dana yang terlalu besar juga. Untuk tahap awal sebelum kita tahu pasti dari kelarisan, pengelolaan maupun pengadaan barangnya, kita rintis saja dulu dari hasil yang kita punya atau dari modal kecil sambil kita promokan. Keempat yaitu pengelolaan. Kalau dari segi pengelolaan, usaha ini masih tergolong mudah untuk mengelolanya. Usaha ini tidak harus memiliki ilmu yang khusus dalam mengelolanya, asalkan kita tahu saja ilmu dasar seperti membedakan pur bagus, pur murah, obat serta vitamin yang cocok untuk ternak. Itu sudah cukup untuk tahap awal kita memulai usaha ini. Kelima yaitu keuntungan. Apakah bisnis pakan ternak kita bagus dan menguntungkan dalam skala kecil? Mungkin ini adalah pertanyaan sejuta umat. Ketika Anda melihat video ini tentunya sedang bertanya-tanya hal yang sama. Toko pakan ternak ini sangat menguntungkan sekali, baik dari skala kecil maupun skala besar. Semakin lengkap barang kita, maka semakin banyak pelanggan serta keuntungan yang kita dapat. Namun usaha toko pakan ternak adalah model bisnis skala kecil yang menguntungkan, yang dapat ditingkatkan jika diperlukan. Usaha ini bisa dijalankan dari skala kecil, menengah, dan lama-kelamaan bisa ditingkatkan ke skala besar. Sebagai bahan pertimbangan buat rekan-rekan, ini kami tampilkan bocoran berapa pendapatan kami pada bulan terakhir pada saat kami membuat video ini. Ini bukan berniat lain ya rekan-rekan, tapi sekedar gambaran atau sekedar referensi rekan-rekan semua untuk membuka usaha toko pakan ternak ini. Contohnya kami menggeluti usaha ini sudah lebih kurang 5 tahun. Sekarang omset penjualan kami sebulan baru mencapai Rp232.737.900 dengan keuntungan kotor Rp27.504.900. Berapa modal sekarang yang diputar untuk mendapatkan omset penjualan seperti di atas? Modal kami berkisar ini sesuai aplikasi toko yang kami pakai, yaitu aplikasi solusi toko sebesar Rp165.239.600 dengan omset kotor yang ada di toko kami sebesar Rp214.636.500. Sebagai penutup yaitu tantangan bisnis pakan ternak. Setiap usaha tentu memiliki gambaran untuk masa depannya. Namun pertanyaan, apa tantangan yang harus dihadapi oleh para pengusaha toko pakan ternak ini? Kedepannya tantangan yang akan kita alami yaitu bertambahnya persaingan, itu sudah pasti. Perang harga tidak akan dapat kita elakkan. Tapi jangan khawatir, selagi kita mengikuti harga pasar, pelayanan yang baik, selalu promosi, dan seandainya ada rezeki jangan lupa selalu berbagi ke sesama. Insya Allah rezeki itu tidak akan tertukar. Kesimpulannya, usaha toko pakan ternak ini termasuk usaha yang tidak akan pernah mati, dan usaha ini semakin hari akan semakin berkembang. Buktinya usaha ini semakin hari semakin banyak yang menggeluti usaha ini.
Selain dari tidak memerlukan banyak modal untuk memulainya, mudah dalam pengelolaan, juga memiliki keuntungan yang lumayan banyak. Intinya apapun usaha kita, jalani dan tekuni usaha tersebut dan berbanyak berdoa semoga dimudahkan kita dalam mengembangkan usaha kita tersebut. Bagi rekan-rekan yang masih bingung usaha apa yang akan rekan-rekan buka, usaha toko pakan ternak ini adalah salah satu solusi usaha yang bisa rekan-rekan coba untuk menjalankannya. Selamat berjuang dan salam dari kami pengusaha pemula. Mungkin dalam penyampaian ini banyak terdapat kelemahan dan kekurangan kami. Untuk itu kami mohon dimaafkan dan kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.